Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alia Hairunisa, NPM 2011-100-373, Prodi PGMI kelas F semester 2, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menyampaikan dua materi tentang sikap seorang pendidik atau guru dan lingkungan hidup untuk memenuhi mata kuliah Islam dan lingkungan hidup. Sikap menjadi seorang guru, yang pertama, memiliki kepribadian seorang guru. Yang kedua, konselor, yaitu sebagai tempat untuk berkonsultasi, berkomunikasi, serta bisa memberikan motivasi dan solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah di lingkungan belajar atau di lingkungan sekolah tersebut. Yang kedua, as leaders, yaitu menjadi guru yang mengayomi dan menjadi panutan yang baik untuk anak murid dan sekitarnya. Yang ketiga, as science, itu harus memberikan ilmu pengetahuan kepada anak muridnya dan orang-orang di sekitar. Yang kelima, modernisasi, yaitu harus ada pengembangan mengikuti perkembangan zaman. Contohnya seperti mengikuti kurikulum terbaru. Yang kedua, contohnya seperti di zaman COVID ini, zaman pandemi, guru harus memiliki modernisasi, yaitu pengembangan untuk memberikan pelajaran, yaitu contohnya melalui virtual daring. Jadi harus berkembang. Nah, materi yang kedua yaitu adalah lingkungan hidup. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut dan lebih dalam tentang lingkungan hidup, sebenarnya apa sih pengertian dan apa sih yang dimaksud dengan lingkungan hidup itu sendiri? Jadi, lingkungan hidup itu adalah sebuah kesatuan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup dan manusia itu sendiri. Itu adalah pengertian dari lingkungan hidup. Nah, di dalam lingkungan hidup itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan alami dan lingkungan buatan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan lingkungan alami tersebut? Jadi lingkungan alami itu adalah lingkungan yang terbentuk atau terjadinya tidak ada campur tangan manusia. Jadi itu murni. Nah, contohnya seperti hutan, laut, kehidupan hewan asli kayak beruang kutub, itu dia tidak ada campur tangan dengan manusia. Terus kalau itu pengertian dari lingkungan alami, apa sih perbedaan dengan lingkungan buatan? Nah, kalau lingkungan buatan ini adalah suatu lingkungan atau ekosistem yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Contohnya kayak danau, embung, bendungan, dan sebagainya. Manfaat lingkungan hidup. Jadi lingkungan hidup itu memiliki banyak sekali manfaat untuk kehidupan makhluk hidupnya. Yang pertama, itu sebagai tempat tinggal. Yang kedua, itu sebagai tempat menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, sebagai tempat untuk menghasilkan kebutuhan pokok, untuk mencari kerja, untuk menanam, untuk berkebun. Yang keempat, sebagai sumber mineral. Yang kelima, sebagai media untuk membentuk ekosistem. Seperti yang kita lihat tadi, bahwa manfaat lingkungan hidup itu banyak sekali. Lalu apa sih yang harus kita lakukan agar lingkungan hidup kita tetap terawat, terjaga? Nah, di sini saya akan memberikan contoh hidup ramah lingkungan agar lingkungan hidup kita tetap terjaga. Yang pertama, mengurangi polusi udara dengan cara mengurangi frekuensi perjalanan, lalu menggunakan transportasi umum atau menggunakan sepeda, berjalan kaki agar tidak menimbulkan banyak polusi udara dan kemacetan. Yang kedua, gunakan sampah organik untuk menjadi pupuk kompos, yaitu jika misalnya kita memiliki banyak sisa makanan atau seperti kulit buah, daun-daun kering atau daun basah, itu tidak perlu dibuang, itu kita jadikan pupuk kompos untuk tanaman agar lebih bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya.
Yang ketiga yaitu mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Seperti jika emang kita berniat untuk membeli sesuatu, itu sebaiknya kita membawa kantung kain atau tas kain dari rumah agar tidak menambah lagi penggunaan plastik dan menambah banyak sampah plastik gitu. Terus yang keempat yaitu tidak melakukan pengundulan hutan. Jadi kita lebih baik melakukan perawatan hutan dan alangkah baiknya bahkan kita melakukan reboisasi kembali. Yang keenam, membentuk tempat konservasi seperti taman kota. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Selebih dan sekurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.